Saudara, kita sambung lagi. Kita sedang dalam perbincangan mengenai sejumlah personel TNI mendatangi Polrestabes Medan, Sumatera Utara pada Sabtu lalu untuk meminta penangguhan penahanan terhadap seorang tersangka untuk kasus tanah. Masih bersama kami narasumber Hairul Fahmi dari pengamat militer dari Institute for Security Strategic Studies atau ISES. Mas Hairul, memang banyak yang menyayangkan seperti Anda juga peristiwa datangnya sejumlah personel TNI karena menunjukkan semacam arogansi begitu. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, Mas Hairul, menyambung perbincangan kita. Dalam benak saya, apakah memang seorang anggota TNI yang bertindak sebagai kuasa hukum ini dibolehkan dan kemudian dia boleh membela keluarganya karena diaku sebagai keluarga tersangka ini oleh anggota TNI yang datang ke Mapolrestabes. Bisa jelaskan mengenai ini, Mas Hairul? Oke, sebenarnya memang ada aturan ya mengenai penyelenggaraan bantuan hukum itu diatur melalui keputusan Panglima TNI nomor Kep 1089 angka Romawi 12 tahun 2017. Nah itu di situ jelas dirinci bagaimana bantuan hukum dilakukan, prosedurnya bagaimana, mekanismenya bagaimana, termasuk siapa yang berhak menerima bantuan hukum. Nah keluarga pun itu tidak sembarangan ya untuk bisa menerima bantuan hukum, ada ketentuannya juga. Misalnya ya keluarga prajurit itu ya terdiri dari istri atau suaminya, kemudian anak-anaknya atau orang tuanya, mertuanya, saudara kandung, saudara ipar, dan keponakan. Nah keponakan ini kan definisinya anak dari saudara kandung ya. Nah dalam konteks apa yang dilakukan oleh Mayor Dedi ini, ya kita nggak tahu ini keluarga yang memang berhak menerima bantuan hukum atau tidak. Kemudian yang kedua, karena ada mekanisme yang harus dijalankan, prosedurnya juga jelas gitu ya terkait penyelenggaraan bantuan hukum ini. Kita nggak tahu juga apakah Mayor Dedi ini sedang dalam rangka menjalankan perintah ya, karena dasarnya harus perintah gitu ya. Perintah untuk memberikan bantuan hukum dari institusinya atau tidak. Kita juga nggak tahu apakah bantuan hukum tadi ya diberikan kepada yang memang berhak menerima atau tidak itu ya. Karena kalau keluarga saja nggak jelas ini. Dan dasarnya jelas, apalagi ini kan kalau kabarnya Pemdam Barisan ini juga mengeluarkan surat yang meminta penangguhan penahanan ini. Ini kan harus dilihat ya apakah ini benar atau tidak, prosedural atau tidak begitu. Oke, jadi tidak sembarangan keluarga. Kan kami sebagai orang luar, mohon maaf, menganggap ini benar keluarga atau diaku keluarga saja begitu. Orang sipil yang diaku keluarga karena ingin dibela begitu oleh oknum TNI. Ini menjadi perhatian publik. Dan kemudian mungkin juga dilihat kasusnya apa. Kalau ini kasus tanah dan lain-lain, apakah ini juga berhak menjadi pembelaan dari TNI? Sehingga kemudian tidak muncul, ini menjadi semacam backing dari TNI. Mohon maaf, tapi inilah yang kemudian jadi mengemuka. Ini kita biarkan nanti sesuai perintah dari Panglima TNI akan dibedah satu persatu dalam pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Puspom TNI. Sikap dari kepolisian yang berkaitan dengan hal ini dan akhirnya kemudian memberikan atau membolehkan penangguhan penahanan. Mas Hairul, menurut Anda? Iya sebenarnya kalau kita lihat kronologinya, kalau kita tonton di video yang beredar itu, saya kira saya justru agak respect gitu ya pada Kasat Reskrim. Dia sudah berulang kali mengingatkan, dia juga menegaskan prosedur, ada prosedur yang harus ditempuh untuk bisa dilakukan penangguhan penahanan begitu ya. Itu kita harus respect lah, apresiasi gitu ya. Walaupun akhirnya mungkin beliau juga kurang kuat ya dalam menghadapi katakanlah intimidasi, intervensi yang dilakukan, yang konon kabarnya kemudian direvisi jadi koordinasi begitu ya. Nah ini yang kita lihat bahwa ya sayangnya polisi juga kemudian tidak konsisten dalam hal bahwa apakah ini
memang bisa ditangguhkan atau tidak gitu si tersangka ini gitu. Oke. Apa yang seharusnya menurut Anda bisa dilakukan oleh kepolisian? Karena ini juga harus menjaga kesolidan antara kepolisian dan juga institusi TNI. Kita mengerti dilema ini. Iya, memang ini dilematis ya posisi Polri dalam hal ini ya. Di satu sisi tentu ingin menegakkan prosedur-prosedur Ya. dan tidak ingin diintervensi dalam hal penegakan hukum, dan juga mereka harus menjaga sinergitas gitu bahasanya. Tapi saya kira ada peluang yang terlewat dari dari statement setelah peristiwa katakan penggerudukan oleh oknum TNI ini terjadi di Mapolrestabes Medan. Ya. Apa itu ya? Salah satunya adalah kita kehilangan kesempatan mengedukasi masyarakat ya terkait kesadaran hukum, kepatuhan hukum, dan bagaimana mestinya kita menghormati upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian ya. Bahwa Ya. ada hal-hal lain yang bernada ketidakpuasan, berbau mungkin katakanlah penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya, itu kan bisa ditempuh dengan upaya-upaya yang masih selaras dengan upaya hukum gitu. Ya, baik. Terakhir, mohon singkat Mas Hairul, statement dan tindak lanjut dari Panglima TNI yang akan menyatakan ini akan diperiksa dan akan ada penindakan tegas, menurut Anda? Iya, saya kira ini harus ditindak tegas ya, artinya paling tidak didalami dulu masalahnya. Kemudian jika ada indikasi pelanggaran disiplin, ada indikasi bahkan misalnya terkait dengan perintangan ya hukum gitu yang dilakukan oleh Mayor Dedi dan teman-temannya, termasuk juga oleh pimpinan instansinya gitu ya, atasan dari Mayor Dedi ini saya kira ini harus didalami dan ditindak tegas gitu ya, supaya kita bisa melihat TNI yang bisa terjaga marwah dan reputasinya gitu ya. Dan ya kita berharap dalam hal ini pihak Kodam 1 Bukit Barisan didukung juga oleh Mabes TNI belajar dari pengalaman kemarin, tidak menutup-nutupi masalah dan bahkan kemudian yang berpotensi memperkeruh situasi. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi input bagi banyak pihak, terutama untuk institusi Polri dan TNI. Mas Hairul Fahmi, pengamat militer dari ISES, terima kasih waktunya. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya.